Oke guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rekrutmen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Fabrice Sendo. Saya Irwan Darnamo. Saya Ahmad Rizky. Oke, jadi pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu rekrutmen SDM? Jadi teman-teman, rekrutmen SDM adalah proses strategis yang dimana melibatkan serangkaian aktivitas untuk menemukan, menarik, ataupun memilih karyawan yang terbaik sesuai dengan kebudayaan perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi dari posisi yang kosong hingga menempatkan karyawan yang baru. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bertanya mengapa rekrutmen SDM itu penting, yang pertama untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Karena teman-teman, dengan karyawan yang tepat, kinerja perusahaan akan lebih berkembang lagi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, perusahaan harus meningkatkan produktivitasnya teman-teman, menurunkan tingkat turnover dan membangun tim yang kuat. Jadi teman-teman, dengan karyawan yang tepat, yang terbaik, jadi tim dari perusahaan itu akan menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan bisnis. Bisnis itu memerlukan karyawan yang cepat teman-teman. Jadi kemudian teman-teman, proses rekrutmen SDM itu dimulai dari perencanaan. Yang pertama, perusahaan merencanakan untuk melakukan rekrutmen. Yang kedua, pencarian calon karyawan. Pencarian calon karyawan ini dilakukan guna untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Yang ketiga, seleksi. Dari beberapa atau mungkin sekelompok orang yang telah dipilih untuk menjadi karyawan, kemudian mereka diseleksi untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Yang kemudian ada penawaran kerja sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, teman-teman. Kemudian ada onboarding. Tapi teman-teman, kita tidak bisa lupa ada faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen SDM. Yang diantaranya adalah kebutuhan bisnis, anggaran, kebijakan perusahaan, kondisi pasar dan tenaga kerja, serta peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa perusahaan itu harus memiliki karyawan. Tips melakukan rekrutmen yang efektif. Yang pertama, membuat deskripsi pekerjaan yang jelas, yaitu fokus pada hasil dan juga tentukan kualifikasi yang relevan. Yang kedua, gunakan berbagai sumber rekrutmen, itu seperti job portal dan juga media sosial. Yang ketiga, lakukan seleksi yang komprehensif, yaitu yang pertama tahapan seleksi yang terstruktur dan juga menggunakan berbagai materi seleksi. Yang keempat, berikan pengalaman kandidat yang positif, seperti respon yang cepat, komunikasi yang terbuka, dan juga buat jadwal yang jelas. Yang terakhir, lakukan onboarding yang efektif, yaitu menggunakan program onboarding yang terstruktur dan juga tunjuk mentor. Selanjutnya, proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan harus melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama yaitu penerimaan lamaran, seleksi administrasi, tes tertulis. Tes tertulis ini ada psikotes dan juga kemampuan. Yang ketiga ada wawancara, tes praktek, medial check up, dan juga referensi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan seleksi. Keputusan seleksi tersebut adalah yang pertama, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, hard skill dan soft skill, potensi pertumbuhan, dan juga kesesuaian dengan budaya perusahaan. Yang berikut itu adalah penempatan karyawan. Penempatan karyawan yang tepat, yaitu mencocokkan kandidat dengan posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua itu meminimalkan kesalahan penempatan yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan kepuasan karyawan. Berikutnya itu orientasi karyawan. Orientasi karyawan baru, yaitu yang pertama itu memberikan informasi tentang perusahaan, budaya kerja, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua itu membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Dan yang terakhir itu meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas karyawan. Nah, yang terakhir itu kita akan memberikan contoh studi kasus tentang perusahaan startup teknologi yang tantangannya adalah perusahaan startup teknologi kecil sedang mencari seorang pengembang perangkat lunak senior dengan pengalaman yang sangat spesifik. Pasar tenaga kerja untuk keahlian ini sangat kompetitif. Nah, solusinya
perusahaan memutuskan untuk fokus pada branding perusahaan sebagai tempat kerja yang inovatif dan menarik bagi para pengembang. Mereka menonjolkan proyek-proyek yang menarik, budaya kerja yang fleksibel, dan kesempatan untuk tumbuh bersama perusahaan. Selain itu, mereka menggunakan jaringan alumni dari universitas ternama untuk mendapatkan kandidat yang potensial. Dan hasilnya adalah perusahaan berhasil merekrut seorang pengembang yang sangat berpengalaman dan berbakat, yang kemudian menjadi salah satu aset terpenting perusahaan. Oke guys, ini begitu saja presentasi kami tentang rekrutmen dari kelompok 5. Apa kalian memahaminya? Dan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Demikian dari kami kelompok 5. Oke, paham.